PSSI resmi memberhentikan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Keputusan ini diambil untuk kebaikan Timnas Indonesia. Mantan striker Timnas Belanda Patrick Kluivert menjadi calon kuat pengganti STY. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo merespon keputusan PSSI yang memutus kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Saat kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat kemarin, Menpora percaya keputusan itu sudah diambil dengan pertimbangan kebaikan bagi sepak bola tanah air. Dito juga mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong selama 5 tahun di Timnas Indonesia. Ya, pastinya kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan STY sampai detik ini. Itu berkat kerja bersama dan kolaborasi antara pelatih, atlet, dan juga officials dan juga PSSI. Jadi ini adalah kerja yang sangat baik dan pastinya kita apresiasi. Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia sejak awal 2020. Kontrak STY sedianya masih berjalan hingga 2027. Ia menaikkan perpanjangan kontrak pada Juni 2024 setelah memenuhi 2 target yang diberikan PSSI untuk lolos ke Piala Asia 2023 dan membawa Timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Saat pergantian tahun, STY melalui akun Instagramnya sempat mengungkapkan keinginannya membawa sepak bola Indonesia semakin jaya. Selamat tahun baru semuanya. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia. Indonesia jaya. Happy New Year. Pelatih asal Korea Selatan ini telah meraih sederet prestasi dan banyak rekor bersama skuad Garuda. Dia membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu di SEA Games 2021 Vietnam. Timnas Indonesia U23 juga menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Shin Tae-yong juga membawa Timnas Indonesia U23 menembus fase grup dan melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Skuad Garuda juga dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 karena Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rekor juga tercipta di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi pertama kalinya sejak 1981. Namun, skuad Garuda gagal di Piala AFF 2024. Mengandalkan pemain-pemain muda, anak asuh Shin Tae-yong gagal lolos ke semifinal. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dalam program Sapa Indonesia Malam memaklumi pemecatan Shin Tae-yong agar PSSI dapat menjaga momentum yang ada di timnas saat ini. Terlebih, kendala komunikasi memang terjadi di skuad Garuda sekarang. Sudah beberapa tahun ya, 5 tahun STY bersama kita tidak bisa bahasa Indonesia. Penerjemahnya itu hanya mengerti bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Sehingga ketika banyak pemain diaspora datang, harus ada penerjemah baru lagi bahasa Korea dan bahasa Inggris. Anda bayangkan 15 menit masa istirahat kalau pertandingan itu diterjemahkan ke dalam berapa bahasa, itu pasti makan waktu. Kalau para pemain yang katanya berbasis Eropa ini tidak cocok, tidak dapat memahami dan mengajak diskusi Shin Tae-yong dan Shin Tae-yong tidak mau menerima, jelas ada sebuah pilihan bagi Erick Thohir sebagai ketua. Sedangkan pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengatakan taktik STY lah yang tidak cocok diterapkan, terutama bagi pemain naturalisasi. Ya, kemudian soal taktik juga kalau bisa melihat kan pemain-pemain Belanda ini yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, pemain diaspora itu adalah pemain-pemain yang lebih menganut cara bermain attacking football. Mereka terbiasa lahir dengan filosofi bermain lebih menyerang, bukan bermain bertahan atau dengan sistem counter attack yang saat ini lebih banyak diperagakan oleh STY. Jadi dengan pelatih baru ini yang konon kabarnya adalah mantan striker tim nasional Belanda itu yang akan menangani kita menggantikan STY, mungkin dia akan menerapkan suatu taktik atau game plan yang lebih disukai oleh pemain-pemain. Tapi nanti Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pengganti STY akan mendarat di Indonesia 12 Januari mendatang. Salah satu kandidatnya adalah Patrick Kluivert. Patrick adalah mantan striker tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa, hingga Piala Interkontinental. Kluivert juga pernah menjadi asisten Louis van Gaal saat Belanda meraih peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Tim Liputan, Kompas TV.